Halo semua, di video kali ini kita akan membahas bab 5, yaitu networking pada VMware. Di bab kali ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah reset MAC address di VMware, dan yang kedua adalah NAT adapter, dan yang ketiga adalah bridge adapter, dan lain-lain. Nah, di video ini kita akan mencoba reset MAC address di VMware. Nah, teman-teman bisa buka dulu aplikasi VMware-nya. Sini teman-teman perhatikan bahwa sekarang kita mempunyai 3 Ubuntu server. Dan Ubuntu 3 adalah hasil impor dari Ubuntu, kemudian Ubuntu 2 ini ialah cloningan dari Ubuntu server, dan yang terakhir sendiri ialah server atau sumber aslinya. Jadi Ubuntu 2 dan 3 umumnya berasal dari sumber yang sama, yaitu Ubuntu server. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang reset MAC address. Di sini teman-teman bisa pilih yang namanya network adapter. Lalu kalian bisa advance. Nah, di akhiran ini adalah MAC address-nya. Di sini MAC address-nya yaitu 7A-7D. Lalu kita oke. Nah, kita akan coba lihat di Ubuntu 2. Kita klik Ubuntu 2-nya, lalu kita bisa klik network adapter. Di sini advance. Nah, di sini sudah berbeda. Sebelumnya Ubuntu tadi MAC address-nya yaitu 7A7D. Sekarang ialah C961. Jadi ini beda. Lalu kita cek lagi Ubuntu 3. Kita klik OK. Oke. Di sini kita Ubuntu 3, lalu kita klik network adapter, lalu kita advance. Nah, di sini kalau misalkan IP atau MAC address kalian sama, kalian bisa ganti reset dengan create. Untuk mengubah IP yang sebelumnya akan berubah jadi IP yang baru. Lalu kalian di sini bisa klik OK. Ini kita lanjut untuk materi kedua, yaitu NAT adapter. Oke, kita buka dulu topologinya. Di sini teman-teman bisa ingat kembali jika pada VirtualBox itu secara konsepnya dia memiliki dua jenis. Jadi ada dua NAT biasa dan dua NAT network. Jika NAT biasa itu dari virtual machine langsung terhubung ke hidden network host OS yang berbeda, maka secara default itu virtual machine kita tetap bisa saling terhubung. Jadi Ubuntu dan Ubuntu 2 tetap bisa saling terhubung. Nah, jika NAT network, perhatikan dia terhubung ke switch terdahulu. Secara otomatis virtual machine kita itu bisa saling terhubung ke host OS. Itu kelemahannya. Tetapi jika ke internet, tentu saja bisa karena ini NAT. Nah, itu adalah konsep dari VirtualBox. Berbeda dengan yang namanya VMware. Kalau di VMware yang sebelumnya hidden interface di VMware terdapat yang namanya VMnet 8. Ini sudah default dari VMware-nya. Nah, nanti antara virtual machine kita itu pasti bisa saling berkomunikasi. Kemudian di VMware itu host OS kita juga bisa saling berkomunikasi dengan virtual machine. Itu kelebihannya. Kita bisa buka VMware-nya. Di sini jika teman-teman perhatikan bahwa kita memiliki menggunakan yang namanya NAT. Kita lihat pada VM-nya. Di sini kita pilih edit, lalu virtual network editor. Nah, di sini secara default ada yang namanya VMware 8. Jika teman-teman lihat juga pada settingan pada pengaturan, kita pilih yang network internet, atau kita juga bisa lihat di control panel. Lalu kita pilih yang network and internet.
Lalu kita bisa pilih ini. Oke, perhatikan bahwa kita memiliki interface VMware 8. Ini kita bisa klik VM-nya, lalu kita bisa lihat detail. Kemudian perhatikan bahwa kita memiliki IP yaitu 192.168.142.1. Kita buka topologi terdahulu. Kita buka dulu topologinya. Jika di VMware itu dia tidak ada yang namanya NAT network. Jadi dia hanya ada satu NAT di mana IP yang kita akan dapat karena gabungan dari interface virtual machine dan juga default atau laptop kita. Itu nanti IP-nya akan sama. Nah, kita bisa buka dulu VMware-nya. Di sini kita bisa login. Kita bisa buat dulu VMware-nya. Di sini kita login. Kita isi password kita. Lalu clear. Lalu kita bisa ketik clear. Di sini kita bisa masukkan IP-nya. Kita ketik IP address. Kita klik enter. Nah, di sini IP-nya yaitu 192.168.142.130. Jadi IP-nya mengikuti VMware 8. Kemudian kita bisa cek Ubuntu 2-nya. Kita bisa start. Nah, di sini kita login. Di sini kita bisa clear. Lalu kita klik enter. Di sini kita bisa cek IP address-nya. Ini kita ketik IP address. Lalu kita klik enter. Ini perhatikan IP-nya yaitu 192.168.142.130.
Nah, kita cek pada Ubuntu 1. Nah, misalkan IP-nya sama, kalian bisa rilis dulu IP-nya, kemudian teman-teman bisa menambahkan lagi IP-nya dengan menggunakan command sudo dhclient ENS33. Lalu kalian bisa klik enter. Di sini kalian isi passwordnya. Lalu di sini kita bisa ketik sudo ENS33. Nah, jika cek IP address-nya, kita akan coba cek IP address-nya. Lalu kita klik enter. Perhatikan di sini IP-nya adalah 192.168.142.130. Di sini kita memiliki dua IP. Teman-teman bisa komen sudo netplan apply, sudo netplan apply, lalu kalian bisa klik enter. Lalu kita cek IP address-nya. Lalu kita klik enter. Kita perhatikan di sini kita hanya memiliki IP yaitu 192.168.142.130. Di sini kita coba dulu pada Ubuntu 1. Kita coba ping google.com. Lalu kita klik enter. Kita coba cek Ubuntu-nya, lalu kita clear. Lalu Ubuntu-nya kemudian kita cek ping google.com. Lalu kita klik enter. Kita akan coba cek pada Ubuntu 1. Untuk mengecek Ubuntu 2 kita coba ping 192.142.130. Lalu kita klik enter. Perhatikan bahwa kita bisa terhubung ke Ubuntu 2. Coba kita akan cek pada Ubuntu 2.
Kita ping Windows 1 yaitu 192.168.142 titik 1. Lalu kita klik. Jika kita ping virtual machine ke laptop kita, coba kita ping 192.168.142.1. Oke, di sini kita bisa jika teman-teman ketahui pada host OS itu memiliki fitur yang namanya firewall. Nah, jadi tidak akan bisa bahwa jika teman-teman ingin coba harus menonaktifkan fitur terdahulu. Tapi jika teman-teman ping dari host OS ke virtual machine itu pasti bisa. Kita langsung coba dengan menggunakan command prompt. Kita ping Ubuntu 1 yaitu 192.168.142.130. Oke, di sini berhasil. Kita akan coba pada Ubuntu 2. Oke, di sini kita ping 192.168.142. Oke, di sini juga bisa. Di sini kita lanjut materi keempat yaitu grid adapter. Langsung saja kita ke topologinya. Pada grid network itu kita akan membuat seolah virtual machine kita atau Ubuntu kita terhubung langsung ke WiFi. Oke, kita bisa cek WiFi kita. Atau kita bisa juga cek ke control panel. Di sini kita pilih network and internet. Lalu pilih adapter settings, kemudian kita pilih WiFi kita, kemudian kita bisa pilih detail. Nah, perhatikan bahwa kita sekarang memiliki IP yaitu 192.168.101.71. Kita bisa close. Maka secara otomatis grid network itu ialah menghubungkan virtual mesin kita akan seolah-olah terhubung ke interface real atau interface laptop maupun komputer. Nah, jadi misalkan Ubuntu 2 ini seolah-olah akan terhubung ke WiFi A. Nah, nanti otomatis virtual machine kita akan mendapatkan IP dari WiFi tersebut. Kemudian jika ada laptop lain yang terhubung ke WiFi kita, otomatis nanti laptop itu bisa terhubung dengan virtual machine milik kita. Langsung saja teman-teman bisa buka VMware-nya. Lalu kalian bisa klik Ubuntu-nya. Lalu kalian bisa klik kanan. Lalu pilih setting. Oke, di sini teman-teman bisa pilih network adapter. Nah, di sini terdapat yang namanya bit network, tetapi di sini kita tidak bisa memilih
memilih apakah ingin menggunakan bit interface Wi-Fi atau interface internet. Untuk caranya teman-teman bisa oke. Dahulu kemudian pilih edit, lalu virtual network editor. Oke, perhatikan bahwa di sini terdapat VMnet 0. Di sini teman-teman bisa pilih ya, secara default itu bitnya otomatis. Teman-teman bisa pilih wifi teman-teman. Nah, jadi di sini saya menggunakan Celtic RTL. Kita bisa klik aja, kemudian apply. Lalu oke. Kemudian kalian klik lagi Ubuntu-nya. Pilih setting. Lalu pilih yang namanya network adapter. Kemudian pilih bit network. Kemudian oke. Kemudian teman-teman bisa login. Ini kalian isi passwordnya. Lalu di sini bisa clear. Oke, di sini bisa release dulu atau reset dulu IP address-nya dengan komen sudo client min r ens 33. Kita klik enter. Kita masukkan passwordnya. Lalu kalian bisa sudo client ens33. Kita enter. Kita coba cek IP-nya. Kita ketik IP address. Nah, perhatikan sekarang kita memiliki IP yaitu 192.168.101.72. Nah, itu adalah NAT network, jadi virtual machine atau Ubuntu kita seolah-olah terhubung ke interface bridge atau di sini kita memakai bridge Wi-Fi. Oke, di sini kita akan lanjut materi host only adapter. Oke, langsung saja kita buka topologinya. Jadi konsep host only adapter itu hampir sama dengan VirtualBox, yaitu menghubungkan VM kita atau virtual machine kita ke host OS. Jadi untuk host only adapter, di mana fungsinya agar virtual machine kita bisa saling berkomunikasi dengan laptop kita. Langsung saja kita coba. Di sini teman-teman buka control panel.
Ini terdapat dua VMware, di mana ada VMnet 8 dan VMnet 1. Nah, untuk VMnet 8 itu khusus NAS, sedangkan untuk VMnet 1 itu untuk host only adapter. Jika kita lihat IP-nya, nah untuk IP-nya yaitu 192.168.12.1. Di sini teman-teman bisa buka VMware-nya. Ini teman-teman bisa buka VMware-nya, lalu kita klik kanan, lalu setting, atau sebelumnya teman-teman bisa klik edit, lalu virtual network editor. Di sini terdapat name atau secara default VMnet 1 itu digunakan untuk host only adapter, dan untuk VMnet 8 itu untuk NAT. Oke, langsung saja kita bisa klik kanan, lalu setting, lalu kita pilih network adapter, dan pilih host only. Lalu kita OK. Di sini jika kita clear terdahulu, kemudian teman-teman bisa rilis IP address-nya terdahulu dengan komen sudo dhclient -r ns33. Lalu teman-teman bisa komen lagi. Di sini kita isi passwordnya terdahulu. Lalu kalian bisa komen lagi dengan menggunakan sudo dhclient ins33. Nah, jika kita cek IP-nya, kita ketik IP address. Perhatikan bahwa sekarang IP-nya berubah. Sekarang adalah 192.168.12.128. Nah, kita coba cek lagi pada Ubuntu 2. Nah, kita coba cek lagi pada Ubuntu 2. Ini kita akan di host only. Lalu kita klik OK. Kemudian di sini kita login. Kita masukkan passwordnya. Lalu di sini kita clear. Lalu kita lakukan seperti sebelumnya, kita sudo dhclient -r
INS33. Kita isi passwordnya. Kemudian bisa komen lagi, yaitu sudo client INS33. Oke, kita bisa cek IP address-nya. Kita perhatikan Ubuntu 2 mendapatkan IP yaitu 192.168.12.130. Nah, nanti otomatis virtual machine kita bisa terhubung dan berkomunikasi dengan OS atau laptop kita. Tapi karena adanya firmware itu mungkin tidak akan bisa. Jadi di sini kita akan coba ping pada CMD. Kita buka command prompt-nya terdahulu. Kita ping Ubuntu 1 yaitu ping 192.168.12.128. Nah, perhatikan bahwa host OS kita bisa saling berkomunikasi dengan Ubuntu 1. Begitu pula dengan Ubuntu 2, IP-nya yaitu 192.168.12.130. Kita ping. Nah, perhatikan bahwa dia juga bisa. Oke teman-teman, sampai sini dulu video untuk materi bab 5.